Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Raffi Suharti di YouTube channel Arti Makeup. Di video ini sesuai judulnya aku pengen review produk dari Skintific, dan ini Mugwort Clay Mask-nya. Dan mungkin ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian yang lagi cari-cari masker yang bentuk clay mask gitu dari Mugwort untuk menyembuhkan jerawat dan beruntusan. Dan sebelumnya itu aku pakai produk lain dan udah habis, jadi aku cobain yang Skintific ini gitu. Aku memang kalau misalkan untuk masker itu lebih sering pakai yang clay mask. Sempat juga sih kayak beberapa kali pakai sheet mask gitu, cuman kayak aku mikir kayak lebih ke boros gitu sih. Tapi kalau misalkan yang clay mask gitu kan kayak awet karena dibentuk jar, terus kayak ya awet aja sih, aku ngerasanya kayak gitu. Untuk nama produknya itu adalah Skintific Mugwort Anti-Pores and Acne Clay Mask. Untuk boxnya itu kayak gini, dia warna hijau. Pas dibuka kita tuh dapat spatulanya, terus langsung ke produknya gitu. Bentuk produknya itu dia jar, warna bening gitu. Aku dapat expire yang 2025, masih lama banget. Untuk PO-nya itu 12 bulan. Untuk volumenya tuh dia 55 gram dan harganya itu 109.000. Untuk teksturnya tuh dia kayak krim yang mengkilap, warna hijau yang soft gitu. Untuk wanginya hampir nggak ada bau, tapi kayak tipis aja gitu. Nah, untuk hero ingredientsnya sendiri, yang pertama tuh dia ada mugwort pastinya. Mugwort itu adalah suatu tanaman yang populer atau terkenal di Korea yang dapat membantu untuk menyembuhkan jerawat, jadi kayak sebagai antiinflamasi gitu. Terus dia juga dapat membersihkan dan menenangkan kulit, terus memperbaiki skin barrier juga dan mengecilkan pori-pori. Untuk menyembuhkan jerawatnya, selain dari mugwort, dia juga dibantu sama salicylic acid yang dapat membantu untuk meredakan jerawat, mengurangi peradangan, mengontrol minyak berlebih, dan dapat membantu untuk membersihkan pori-pori yang tersumbat oleh kotoran. Nah, terus habis itu dia ada Centella asiatica ekstraknya juga yang dapat membantu untuk menenangkan kulit. Terus dia juga ada niacinamide-nya yang dapat membantu untuk mencerahkan, dan dia juga sebagai antiinflamasi untuk kulit. Nah, tapi selain itu juga yang kalau misalkan aku lihat di ingredients ininya, dia ada monmorilonate atau dia tuh kayak sebagai sejenis bentonite clay gitu yang dapat membantu untuk menyembuhkan jerawat juga, tetapi tidak memberikan efek yang iritasi gitu. Terus dia juga ada allantoinnya dan ada ceramide-nya juga. Dia ada 5 jenis ceramide atau 6 gitu ya, aku lupa, kayak lumayan banyak gitu. Terus dia ada sodium hyaluronate-nya juga. Terus ada beberapa macam ekstrak-ekstrak tanaman gitu yang pastinya dapat membantu untuk menyembuhkan jerawat juga. Nah, kalau misalkan dilihat dari analisis Skin Karisma, dia tuh kayak gini. Dia untuk acne fighter-nya tuh ada Glycerida inflatorate extract, ada salicylic acid juga. Untuk anti-aging-nya dia ada niacinamide dan ceramide. Terus untuk brightening-nya dia ada niacinamide, alpha bisabolol. Untuk healing skin-nya ada Centella asiatica, disodium hyaluronate, dan alpha bisabolol. Nah, terus untuk Skintific sendiri kayak dia tuh punya paten teknologi juga. Jadi yang membedakan dari produk-produk lain, dia tuh ada TTA paten teknologi. TTA itu Trilogy Triangle Effect, dan dia tuh kayak menggabungkan ingredient aktif, ingredient hydrating and calming, dan ingredient untuk memprotek skin barrier gitu. Nah, untuk 3 ingredientsnya itu dia ada mugwort, niacinamide, sama salicylic acid. Nah, untuk cara pakainya sendiri seperti biasa, kalau misalkan pakai masker tuh aku di malam hari aja. Untuk pemakaiannya itu ketika udah cuci muka, udah bersih, terus tinggal langsung apply aja maskernya pakai si spatulanya itu. Habis itu setelah diaplikasikan tunggu 10-15 menit, kemudian dibilas. Untuk dibilasnya tuh bisa pakai air hangat atau air biasa, air normal gitu. Tapi kalau misalkan aku pakainya tuh air normal. Untuk pemakaiannya dalam seminggu 2-3 kali aja. Oh ya, terus aku pakainya tuh kayak nggak selalu full face gitu, jadi kayak kadang satu muka full, kadang di beberapa jerawatnya aja gitu, jadi tergantung kondisi aja. Nah, kalau misalkan yang aku rasain selama pakai produk ini, dia kayak gentle aja di kulit, nggak bikin iritasi juga. Terus kalau misalkan dari sensasi sejuknya, ini nggak ada sensasi sejuk yang kayak bikin dingin gitu, karena memang dari produknya pun, dari ingredientsnya tuh nggak ada ingredient xylitolnya. Dan biasanya xylitol itu tuh kayak ngasih sejuk, tapi kalau misalkan di beberapa kulit yang sensitif itu bakal jadi kayak malah jadi iritasi gitu. Cuman kalau misalkan dari rasa sejuknya ada sedikit gitu.
gitu, mungkin dari niacinamide. Biasanya niacinamide juga ngasih kayak sensasi sejuk dingin gitu. Terus dia juga ada ginger root extractnya gitu, bikin tenang di kulit juga. Untuk yang kayak kemerah-merahan, kalau misalkan punya jerawat yang kemerah-merahan tuh kayak bisa diredain juga. Terus dia juga kayak melembabkan, untuk pori-pori juga dia kayak kelihatan mengecil. Terus pas dibilas tuh aku ngerasanya kayak lebih cerahan juga. Nah ini tuh aku kayak kelihatan banget dia ngaruh di aku, karena waktu itu tuh aku ada jerawatnya itu muncul karena salah satu produk yang nggak cocok di aku, terus malah menimbulkan jerawat dan beruntusan gitu. Sebelumnya itu kondisi kulit aku tuh kayak gini, merah-merah, terus ada jerawat-jerawat yang nanah-nanah di dalamnya gitu, jadi kayak ada matanya gitu. Terus abis itu setelah pakai produknya tuh kayak membantu banget untuk menenangkan jerawatnya dan mengeringkan si jerawatnya itu. Nah jadi kalau misalkan untuk dari produknya tuh aku nggak masalah, cuman yang mungkin aku bisa kasih saran, ini kan kayak si box ini tuh kan bisa aja dibuang, bisa aja rusak gitu kan. Nah pas dibukain itu kan kita dapetin si spatulanya ya. Kalau misalkan untuk di bagian sininya tuh aku udah cocok gitu, udah pas gitu. Dia kayak pas aja, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Cuman untuk si sticknya ini kalau menurut aku kayak terlalu kepanjangan, jadi biar lebih simple lagi, ini dia tuh kayak pendek aja. Jadi biar kalau misalkan mau traveling atau mau kemana gitu kan, dia bisa langsung masuk ke sininya gitu loh. Jadi gitu, jadi lebih simpel. Oh iya, aku belum ngasih tahu tipe kulit ya. Untuk tipe kulit aku sendiri lebih cenderung ke kering dan kadang-kadang sensitif, kadang-kadang enggak gitu kan. Terus untuk jerawat kadang-kadang muncul, kadang-kadang bersih gitu kan. Jadi ya begitulah. Jadi ini review kalau misalkan di kulit kering, di kulit aku gitu kan. Nah sekarang saatnya aku pamit. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku. Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya.